Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman hingga 10 juta rupiah dengan akun yang baru aja kita buat. Jikalau kalian ingin mengajukan pinjaman online langsung cair, tonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jikalau kalian ingin galbay juga, simak video ini dari awal hingga akhir agar kalian gak ketinggalan poin penting di video ini. Halo guys, selamat datang di channel Yevi Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman uang online yang belum terdaftar di OJK atau bisa dikatakan pinjaman online yang ilegal. Dan tentunya lumer ya guys, tanpa verifikasi wajah, bunganya cukup rendah dan juga tenor yang panjang. Jadi guys, di video sebelumnya sudah banyak saya membahas berbagai aplikasi pinjaman uang online, baik itu yang legal ataupun yang ilegal ya. Dikarenakan sekarang ini banyak yang mencari pinjol ilegal dan ingin galbay atau gagal bayar, jadi saya banyak membahas mengenai pinjaman online yang ilegal. Nah, jadi di sini tugas kita adalah memberantas pinjaman online ilegal dengan cara galbay. Tetapi jikalau saya mengajukan pinjaman, pastinya akan selalu saya bayar guys. Jadi di sini anjuran dari Kominfo ya. Jadi kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di dalam fintech ilegal. Nanti saya akan bacakan pernyataan ataupun himbauan dari Kominfo guys. Tapi saya ingatkan kepada Anda yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe agar channel Yevi Tutorial lebih semangat lagi ngebuat konten tentang seputar aplikasi pinjaman uang online, baik yang sudah terdaftar di OJK ataupun yang belum terdaftar di OJK, atau bisa kita katakan aplikasi yang ilegal guys. Langsung saja ke aplikasinya ya guys. Jadi aplikasinya ini sudah tersedia di Play Store. Itu adalah aplikasi Pundi Murni. Jadi guys, aplikasi Pundi Murni ini merupakan aplikasi pinjaman uang online yang belum terdaftar di OJK. Karena memang dari logonya tersendiri dia belum ada logo OJK. Cuman ada Kemkominfo dan juga KSP. Karena yang paling terpenting di dalam kebutuhan finansial seperti keuangan itu harus melibatkan OJK dan berlisensi OJK guys. Nah, kalau kita lihat di sini Pundi Murni ini mendapatkan jumlah download 50.000 lebih, mendapatkan rating 4,5 dari 2000 ulasan. Setiap aplikasi juga memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa kalian lihat di sini guys. Pinjaman mulai Rp500.000 sampai dengan 10 juta rupiah, dan untuk setiap orang itu pasti limit pinjamannya berbeda-beda. Ada yang hanya 200.000, 300, 400, 500, 1 juta, bahkan hingga 10 juta guys, sesuai dari data diri pribadi kalian. Memang cocok enggak untuk mendapatkan limit yang tinggi. Biasanya untuk mendapatkan limit yang tinggi juga kita harus sering mengajukan pinjaman ya guys. Tapi karena tujuan kita galbay, mau berapapun cairnya ya, berapapun cairnya itu tidak apa-apa. Nah, di sini banyak pilihan, Anda dapat memilih sesuai kebutuhan Anda guys. Selanjutnya setiap aplikasi juga memiliki tentang aplikasi di sini. Mulai dari menjelaskan apa itu Pundi Murni, fitur-fiturnya apa aja, produk-produk pinjamannya bagaimana, simulasi tadi, selanjutnya persyaratannya apa aja, dan bagaimana cara kita untuk mengajukan pinjaman serta metode pembayaran. Nah guys, di sini yang terpenting adalah persyaratan untuk mengajukan pinjaman, dan selanjutnya itu bagaimana cara mengajukan pinjaman. Yang paling terpenting itu adalah persyaratannya ya guys. Di sini kita baca dulu ya. Pundi Murni adalah dompet digital Indonesia yang dapat digunakan kapan saja, di mana saja dengan aplikasi all in one. Kami yang kuat untuk memenuhi kebutuhan harian pengguna. Fungsi ekstensif Pundi Murni memberi pengguna kemudahan bertransaksi yang lebih cepat dan praktis. Persyaratan untuk melakukan pinjaman online di Pundi Murni guys. Yang pertama, kalian wajib warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 18 tahun. Yang pastinya sudah memiliki KTP ya guys kalau di atas 18 tahun. Nah, di sini yang ketiga punya akun koleksi, dan yang keempat memiliki penghasilan yang stabil. Nah, di sini silakan kalian bisa langsung mendownload dan menginstal ya, tapi saya akan bacakan dulu pemberitahuan dari Kominfo. Dari web tribunnews.com ya, di sini Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, tribunnews.com Jakarta, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo ya, Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu membalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel. Tapi kalau sini saya lihat ya guys, bahwa dari pernyataan Kominfo ada benarnya, cuman ada negatifnya. Kalau misalkan kita mengajukan pinjaman online di dalam pinjol yang ilegal, pastinya kan data diri kita itu
bisa tersadap di sana ya, bisa digunakan atau disalahgunakan. Nah, lebih baik kalian mencari pinjol ilegal tapi yang tanpa verifikasi wajah, yang maksudnya tanpa verifikasi wajah dan data dirinya itu bisa data busuk seperti itu. Jadi kalian akan aman. Nah, seperti itu. Karena di sini dia hanya menganjurkan pinjam sebanyak-banyaknya, dia tidak memikirkan resiko para pengguna ataupun orang yang mengajukan di dalam pinjaman online ini, guys. Jadi di sini Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Kemudian, kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK, guys. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK. Jadi di sini saya akan perlihatkan bagaimana sih cara kita untuk cek dulu nih apakah aplikasi ini adalah aplikasi yang legal atau yang resmi dan sudah berlisensi, atau aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Nah, cara ceknya bagaimana? Jadi kalian bisa cek di ojk.go.id, dan di sini saya akan perlihatkan dokumen dari ojk.go.id ya, guys, per 2021 ini, guys. Jadi guys, di sini ada dari ojk.go.id ya, per 3 Januari 2022. Di sini ada dokumen PDF yang bisa kalian download. Kalian ketik aja search OJK per 3 Januari seperti itu. Lalu kita tinggal download aja di sini, lalu tinggal kita buka, guys, dan dia akan terbuka otomatis. Nah, di sini guys, ini adalah penyelenggara fintech lending yang telah berizin. Jadi di sini ada pinjaman online yang legal ataupun yang sudah berlisensi OJK. Jadi tentunya aman. Dia tidak akan berani untuk macam-macam kayak sebar data dan lain sebagainya. Tapi harus dihimbau sekali lagi, guys, banyak sekarang pinjol OJK juga yang kayak ilegal. Jadi kita juga harus berhati-hati. Nah, yang pertama ini ada Danamas, Investory, Amarta. Jadi kalian cari ini satu persatu. Tadi aplikasi yang kita bahas itu Pundi Murni ya, guys. Selanjutnya kita cari apakah Pundi Murni ini sudah terdaftar di dalam dokumen ini. Jikalau memang kalau dia ini belum ada, berarti bisa dikatakan bahwa pinjol ini merupakan pinjaman online yang ilegal. Jadi untuk cara cepatnya kalian tinggal cari di search ini, kalian tinggal ketik aja ya, Pundi Murni. Nah, kalau ada keterangan tak ada yang cocok, berarti bisa dipastikan bahwa pinjol tersebut tidak terdaftar dan bisa dikatakan pinjaman online yang ilegal. Nah, jadi kalian juga bisa cari satu persatu, tapi tenang aja, yang dari search tadi tentu aman. Kalau nggak percaya, kalian bisa cari satu persatu di dalam dokumen ini, guys. Misalkan nanti kalian ingin saya membahas salah satu dari aplikasi yang terdaftar di OJK ini, kalian bisa komentar di bawah ya, untuk kalian yang ingin langsung bertanya ataupun bang, misalkan bahas dong aplikasi Danamas, Investory, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, dan lain sebagainya. Kalian silakan langsung aja komentar di bawah. Nah, di sini ada nomor, nama sistem elektronik, selanjutnya juga ada websitenya dari aplikasinya. Selanjutnya ada nama perusahaan, yaitu terdaftar di PT, dan juga surat tanda berizin atau terdaftar, tanggal, dan juga jenis usaha. Jadi di sini pastikan kalau memang udah ada jelas seperti ini, ada website, nama perusahaan, surat tanda berizin atau terdaftar, tanggal, jenis usaha, dan juga sistem operasi, bisa dikatakan bahwa memang ini sudah terdaftar di OJK ya, karena memang ini dari ojk.go.id ya, guys, di sini. Jadi kita udah bisa pastikan bahwa pinjol tersebut merupakan pinjol yang ilegal. Jadi sangat cocok banget untuk kalian yang ingin galbay atau gagal bayar. Tapi pastikan data diri, jangan menggunakan data pribadi ya, menggunakan aja data fake. Kalau misalkan ini harus wajib pakai data pribadi, kalian bisa cari pinjol-pinjol yang lainnya. Nah, di video-video saya sebelumnya udah banyak ngebahas tentang pinjol-pinjol yang ilegal ataupun yang legal. Silahkan kalian cek aja di video-video sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa langsung mendownload dan menginstal, serta kita tinggal langsung masuk ke dalam aplikasinya. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Pundi Murni. Jumlah pinjaman maksimum sampai dengan 10 juta rupiah. Istilah pinjaman itu adalah tenor ya, jangka waktu pinjaman untuk kita yang ingin menyicil, yaitu di sini di 91 hari. Untuk suku bunganya 0,04% per hari. Perlu diingatkan guys, bahwa jikalau kalian mau mengajukan
kita lihat ini istilah pinjaman 91 hari bunganya hanya 0,04, nanti pada saat kalian sudah ACC itu akan berubah drastis. Jadi memang kejam banget untuk pinjol yang ilegal ini. Dia memanipulasi dan mengiming-iming kita untuk mengajukan pinjaman dengan cara seperti ini. Jadi menipu daya gitu. Nah, pada saat kita udah ajukan, bisa jadi istilah pinjaman ini hanya menjadi 7 hari. Jadi pada saat kalian sudah mengajukan, 7 hari kemudian kalian harus langsung membayarkan, sama aja itu mencekik dan menjebak kita untuk mengajukan dalam pinjol ini guys. Dan kita tidak bisa berkutik lagi karena memang dari data-data kita itu sudah disadap dan juga sudah sudah ada yang bisa mengetahui dari pihak pinjolnya seperti itu. Nah, bunganya juga bisa jadi mencapai berapa persen gitu. Nah guys, jangan lupa kalian mau mengajukan tinggal langsung ambil sekarang, maka kalian akan diarahkan ke dalam dokumen untuk mengisi ya guys. Jadi di sini lengkapi informasi data diri, dapatkan limit lebih tinggi. Jadi sekali lagi untuk limit pinjaman itu setiap pribadi, setiap orang itu pasti berbeda-beda ya guys, sesuai dengan apa yang kalian ajukan gitu. Misalkan kalian sudah pernah mengajukan di pinjol lain dan kalian gagal baik, itu juga akan sulit di ACC. Nah, di sini ada limit 1 juta, 3 juta, 6 juta, bahkan sampai 10 juta. Di sini ada lengkap informasi berikut: tingkat keberhasilan meminjam dana 80%. Jadi kan tinggal isi aja tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, alamat wilayah, alamat jalan, dan jenis pekerjaan. Lalu tinggal kalian lanjut, dan jangan lupa untuk pengisian gaji jangan lupa diisi di atas 5 juta ya, misalkan 5 juta, 8 juta, bahkan sampai 10 juta, agar pada saat proses ACC kalian langsung di ACC dan tidak lama gitu, seperti itu. Nanti kalau kalian pengen bertanya silahkan langsung tanyakan di kolom komentar, dan semoga pembahasan pada video kali ini memberikan informasi ataupun edukasi yang bermanfaat buat kalian yang mencari atau berburu pinjol-pinjol yang ilegal dan ingin galbay di suatu pinjol yang ilegal guys. Sampai segitu aja, see you the next time and happy enjoy.